Kabel bawah laut atau submarine cable adalah kabel yang diletakkan di bawah laut yang berfungsi untuk tujuan komunikasi antar negara di dunia secara instan. Benda ini memiliki kegunaan mengantar apapun yang dilakukan manusia melalui smartphone. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Diva Amanda Putri. Dan saya Endang Sapitri. Saya Lukas Immanuel. Saya Safira. Saya Pak Rizky Ramadhani. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi melalui video kali ini, yang dimana kami akan membahas mengenai kasus PT Sun Kabel Indonesia mendapatkan persetujuan untuk memindahkan rute kabel listrik bawah laut yang melintasi perairan Indonesia dari Laut Natuna ke Selat Gaspar, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemindahan rute kabel listrik bawah laut dari Australia ke Singapura telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Koordinasi Bidang Kementerian dan Investasi Republik Indonesia atau Kemenko Marves. Sebagai tindakan lanjut dari keputusan Kemenko Marves ini, pihak Sun Kabel melakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Herzaldi Roman, beberapa waktu lalu. Lalu, analisis hukum apa yang bisa diminta pajak oleh pemerintah Provinsi Bangka Belitung? Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Endang. Kepada Endang dipersilakan. Dalam konteks pajak atas pemerintah rute kabel listrik bawah laut yang melintasi perairan Indonesia, berlaku prinsip bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, termasuk pungutan atau pajak yang terkait dengan aktivitas di perairan Indonesia. Namun, untuk memastikan informasi yang akurat dan tepat mengenai hal ini, perlu diperhatikan peraturan dan regulasi yang berlaku secara spesifik dalam konteks perpajakan atas aktivitas tersebut. Dapat merujuk pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, atau instansi terkait lainnya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai pungutan atau pajak yang dikenakan terhadap pemindahan rute kabel listrik bawah laut di perairan Indonesia. Secara umum, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi dalam lingkup yang ditentukan oleh undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah memiliki hak untuk memungut pajak dari kegiatan ekonomi yang terjadi di wilayahnya. Namun, dalam konteks kabel listrik bawah laut, ini mungkin menjadi lebih rumit karena kabel tersebut melintasi beberapa wilayah, antara lain Australia, Indonesia, atau Laut Natuna dan Selat Gaspar, dan Singapura, maka regulasi internasional juga mungkin berlaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lukas. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kewenangan untuk memungut pajak dari kegiatan ekonomi yang terjadi di wilayahnya. Karena ini sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun kewenangan ini harus sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk hukum internasional jika melibatkan kegiatan yang melintasi perbatasan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Safira. Pemindahan rute kabel listrik bawah laut dari Australia ke Singapura telah mendapat persetujuan dari Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Kemenko Marves. Analisis pajak atas pemindahan rute kabel listrik bawah laut Sun Cable di Bangka Belitung, potensi pajak.
Analisis 2. Pemindahan rute kabel listrik bawah laut Sun Kabel di Bangka Belitung berpotensi menimbulkan kewajiban pajak baik bagi Sun Kabel maupun pihak-pihak terkait lainnya. Berikut beberapa jenis pajak yang berpotensi muncul. 1. Pajak penghasilan. Pajak penghasilan badan atas penghasilan Sun Kabel dari proyek kabel bawah laut, termasuk keuntungan dari penjualan energi listrik dan jasa terkait. Pajak penghasilan pasal 22 atas pembayaran yang dilakukan Sun Kabel kepada pihak-pihak di Indonesia, seperti kontraktor, konsultan, dan tenaga kerja. Kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN atas impor kabel dan peralatan yang digunakan untuk proyek kabel bawah laut. PPN atas jasa pemasangan kabel bawah laut. Ketiga, bea masuk dan cukai. Bea cukai atas impor kabel dan peralatan yang digunakan untuk proyek kabel bawah laut. Cukai atas impor bahan bakar yang digunakan untuk operasi kabel bawah laut. Yang keempat, pajak lainnya. Pajak daerah seperti pajak bumi dan bangunan, dan pajak restoran atas aset dan kegiatan Sun Kabel di Bangka Belitung. Kewenangan pemungutan pajak. Kewenangan pemungutan pajak atas proyek kabel bawah laut Sun Kabel di Bangka Belitung akan tergantung pada beberapa faktor, termasuk lokasi. DJP pusat berwenang memungut pajak penghasilan badan dan PPN atas kegiatan yang dilakukan di luar negeri, termasuk impor. Sedangkan KPP di Bangka Belitung berwenang memungut pajak penghasilan pasal 22 dan pajak daerah. Subjek pajak. Sun Kabel sebagai perusahaan asing wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak di Indonesia dan memenuhi kewajiban pajaknya. Perjanjian pajak, perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B antara Indonesia dan Bulannya dasar hukum kewenangan laut, Undang 3 daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut. Ayat 1 meliputi A. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut. B. Pengaturan administrasi. C. Pengaturan tata ruang. D. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang melimpahkan kewenangannya oleh pemerintah. E. Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan dan ikut serta dalam pertahanan kedaulatan. 4. Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat 3, paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten kota. Selat Gaspar masuk ke dalam wilayah maritim Provinsi Bangka Belitung. Penggunaan tutun kabel di daerah dasar Selat Gaspar dapat mengancam kelestarian laut sehingga pemerintah Bangka Belitung dapat meminta pajak terhadap tutun kabel. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video kali ini.